Kayak sapu lidi, konsep sapu lidi itu kalau misalnya sendiri-sendiri itu nggak akan bisa berhasil. Betul. Ketapang mulai dulu sampai sekarang itu orangnya betul tipikal semangat. Tapi kopi itu campur sama degan itu ya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur Darjo sekalian. Malam hari ini adalah malam yang sangat luar biasa. Selamat datang di program Inspirasi, Inisiatif Perubahan dan Inovasi oleh Masyarakat Sidoarjo. Salah satu program yang akan mencoba untuk mengangkat berbagai perubahan-perubahan yang ada di warga, terutama di desa maupun kelurahan di sekitaran Sidoarjo. Malam hari ini menjadi malam yang begitu luar biasa karena saya sedang berada di satu destinasi wisata baru yang sedang digagas oleh masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dulu desa ini adalah desa yang terkenal sebagai desa mati akibat daripada efek terdampak lumpur lapindo. Namun sekarang masyarakat dengan potensi yang ada sudah mulai bergeliat, menampakkan hasilnya dan mulai berbenah. Tidak terlalu lama saya ingin menyapa hari ini. Malam hari ini kita akan cangkruan bersama, diskusi bersama dan bincang-bincang bareng dengan beberapa tokoh masyarakat, baik itu kepala desa, ada Pak Camat juga yang hari ini sudah hadir, ada salah satu tokoh masyarakat yang juga hadir. Baik, dulur Darjo, saya akan menyapa dulu sang kreator-kreator di Ketapang ini. Saya ingin sapa Pak Camat Tanggulangin. Selamat malam Pak Camat. Selamat malam Pak Hasim. Saya biasanya manggil senior Pak Bindo ini. Saya juga ingin menyapa hadir di tengah-tengah kita dulur Darjo. Ada Ibu Kades tapi tidak mau dipanggil Ibu karena masih muda ini. Saya biasanya manggil Mbak Lita. Selamat malam Mbak Lita. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ini. Hadir pula di tempat kita ini sambil bincang bareng tokoh masyarakat yang biasa disapa dengan Gus Aan. Ada di samping kanan saya. Assalamualaikum Gus, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi Ketapang tambah barokah. Amin. Alhamdulillah. Dan di sekitaran kita juga banyak warga Ketapang yang saat ini juga sedang santai menikmati destinasi wisata baru Kali For Ketapang. Mungkin asing bagi kita yang baru mendengarnya, tetapi ini menjadi sebuah inspirasi baru untuk kita semuanya. Bagaimana sepak terjang awal, bagaimana memprosesnya, bagaimana menghasilkan satu konsep ide yang luar biasa ini. Kita hari ini, malam hari ini, dengan suasana yang cukup cerah ini kita akan coba diskusi bareng dan kita ngobrol bareng santai ditemani kudapan-kudapan yang sudah disiapkan oleh Desa Ketapang. Saya ingin menyapa dulu Bu Kades, Bu Mbak Lita, bagaimana awalnya Ketapang atau Kali For Ketapang ini bisa hadir seperti ini? Mungkin bisa diceritakan secara detail proses awalnya. Monggo Mbak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur Darjo, Kali For Ketapang ini sebenarnya awal kami masuk di Tanggulangin di Munisi Pak Camat, kami kan melihat apa yang bisa buat di sini gitu, apa yang bisa dimajukan di sini gitu loh, karena Tanggulangin ini mohon izin ngapunten semua, terkenalnya kan daerah terdampak ya. Tapi begitu kami masuk, kami coba bangun komitmen dengan teman-teman karena kami juga tidak selamanya di sini gitu loh. Saya juga punya target apa yang bisa saya berikan untuk Ketapang, apa yang bisa saya kasih kenangan apa untuk Ketapang kalau nanti suatu saat saya sudah tidak bertugas di sini lagi. Kemudian kami bangun komitmen dengan teman-teman, melihat dari sisi di sungai ini sepertinya kok saat itu kan sudah mulai ini ada tumbuhan-tumbuhan. Kalau dilihat angle-nya dari ujung sana itu kayak Taman Dayu Pak. Kayak Taman Dayu, rindang seperti itu. Gitu. Nah ini kurang apa gitu. Terus kemudian saya lihat juga kalau kegiatan rutin untuk membersihkan sungai itu sudah rutin warga untuk kerja bakti di sini.
jadi nggak sulit gitu untuk mewujudkan, insya Allah nggak sulit lah untuk mewujudkan destinasi ini gitu. Kan dari tahun 2020 kita udah mulai membersihkan pelan-pelan, kemudian ada kegiatan Sidoresi. Nah itu step by step kan dari penganggaran itu, kemudian Gayung bersambut dengan kegiatan Sidoresi itu kita masuk. Sebentar Bu, Ketapang ini kan warganya karena dampak lumpur lapindo Iya. ini kan sangat berkurang gitu kan. Apakah memang masih ada warga di sekitaran sini yang masih tinggal ya? Masih ada ya? Siap. Sampai berapa kakak Bu, yang masih ada di Ketapang ini? Yang sampai ini saat ini masih tinggal di desa, yang tinggal di Tinggal sini? di sini sekitar berapa Gus? 250 kakak. Masih 250 kakak. Dari Iya. berapa kakak dulu Pak? Dari Sebelumnya? dari 1100 kakak itu. Dari 1100 kakak masih tersisa 200 ya? Kalau Ya. secara pendudukan Capil sih masih 400-an ya? Ya sekarang. Masih ada 1000-an sekian. 1000 sekian kalau secara Capil. Tapi yang ada di sini realnya 250. 250 dari 120 rumah. Kalau dulu 1100 itu rumah. 1100 rumah. Wowong. Wowong ya. Bahasanya wowong. Artinya dengan potensi yang terbilang sumber daya manusia yang tidak banyak gitu, Iya, betul. ini tentu bukan perkara yang gampang untuk mencoba membangkitkan kembali satu desa yang anggaplah sebagai desa mati ya ini. Tapi dengan mati sekarang suri. hidup lagi. Kalau bahasa kaulnya kan layamutu walayahya gitu. Hidup tidak bermutu, mati menghabiskan biaya. Kan begitu. Tapi ide-ide seperti ini memang patut untuk terus didukung dan dikembangkan. Ya, ya. Ketika saya tadi datang ke sini, saya sudah sangat tertarik gitu. Ternyata memang ada kepedulian tinggi. Nah, saya ingin ke Pak Camat, Bang Bino, berkenaan dengan dukungan apa yang selama ini diberikan oleh kecamatan sehingga masyarakat akhirnya ada kepekaan, ada kepedulian yang tinggi, terutama menciptakan satu destinasi yang kalau orang bilang, alah ini kan sekedar sungai, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang menarik itu, Ya. dengan kondisi dan suasana yang berbeda dari biasanya. Ya, jadi yang pertama itu kalau dukungan kecamatan sih saya nggak mendukung apa-apa. Itu ya konsep pertama. Yang pertama yang saya lihat adalah semangat beliaunya, masyarakatnya itu. Jadi ketika karena ini saya sedikit memahami Ketapang ini awalnya seperti apa gitu ya. Karena dari awal misalnya kalau lumpur ini keluar, saya udah menangani bantu lah. Saya ditugaskan di ngurusi korban lumpur gitu. Jadi sedikit banyak saya memahami lingkungan, memahami Ketapang, memahami desa-desa yang terdampak atau tahu situasi kejadiannya seperti apa. Jadi ketika saya 2 tahun, 3 tahun bersama-sama dengan korban lumpur, tidur di pengungsian, malah bahkan pernah saya punya posko di Balai Desa Ketapang Balai itu. Desa Ketapang. Jadi ketika kita lihat semangat ketika ini ada, kita coba untuk menggerakkan. Jadi sebenarnya ini semangatnya ide murni dari beliau-beliau ini, dari masyarakat semua. Saya sepakat misalnya tadi ya, kalau kita lihat misalnya di depan, itu kan kok nggak ada penduduknya, ada apa di belakang sini. Jadi saya pertama kali masuk ke Tanggulangin, itu saya Ketapang mau udah nggak ada penduduk, karena memang dari sisi awal ini udah termasuk desa yang direlokasi, desa yang udah penduduknya udah pindah semua, udah ganti rugi dan lain-lain. Lama-kelamaan saya coba untuk mencari jalan-jalan gitu ya. Jumat pertama saya itu di sini, di masjid ini. Ternyata ketika kita Jumatan di sini, warga di sini tuh beda gitu, beda dalam setelah Jumatan itu masih kumpul. Jadi kumpul, Masih guyup gitu ya. guyup, Masih guyup. ngopi bareng, ya makan bareng hasil panen dari sini, dari sekitar sini. Jadi warga ini udah selama 15 tahun itu mereka berjuang di sini, bertahan di sini itu, mereka berkebun. Jadi kalau istilah ketahanan pangan itu bagi mereka itu udah ada, udah bertahan. Jadi ketika saya
habis Jumatan kita lihat hasil kebun. Saya pikir ini masa setiap Jumat beli? Enggak, ini dari masyarakat sendiri, hasil dari kebun masyarakat. Dari oleh dan untuk masyarakat Iya, itu sendiri. jadi Swadaya masyarakatnya juga. swadaya. Swadaya Jadi masyarakatnya. apa yang ditampilkan mereka, ini kan masih ada semangat bahwa mereka ingin masih bangkit. Di satu sisi kita lihat pesimis juga waktu kita lihat ini apa yang kita bisa tampilkan di Ketapang gitu ya. Ternyata kan semangat beliau ini kan ini, jadi ibaratnya walaupun seperti yang disampaikan penduduknya sedikit, kok bisa masih seperti ini, karena yang dilakukan adalah ibarat kita kan kayak sapu lidi, manajemen konsep sapu lidi itu kalau misalnya sendiri-sendiri itu nggak akan bisa berhasil. Betul. Tapi ketika dengan konsep yang sedikit orang, tapi mereka ini bersatu, kompak, gotong royong, dengan model konsep sapu lidi yang diikat bersama-sama, alhamdulillah mereka bisa mewujudkan ini. Jadi sebenarnya kalau saya selaku camat, saya ikut bangga gitu ya dengan semangat beliau-beliaunya. Jadi saya itu ya datang sini cuma temani aja ngopi, nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar ngopi di sini. Terus Kehadiran Pak Camat sebagai satu motivasi untuk menyemangati. nah, saya nggak tahu apakah menjadi bagian dari motivasi buat beliau-beliaunya atau tidak itu. Tapi saya saya lihat semangatnya udah ketika ada semangat seperti ini. Terus tiba-tiba ada Pak Upati kan ada launching Sidoresi awal bulan Desember ya. akhir November ya. Ya. Menjelang Desember. Nah, itu program Sidoresi. Karena kita lihat potensi ini setiap hari bagian dari masyarakat, aktivitas masyarakat di sini, dan masyarakat juga udah kompak untuk melakukan kerja bakti dan lain itu kan, kenapa ini nggak diwujudkan sekalian? Dan yang bagi saya pikir ini bagian dari potensi lokal yang harus perlu dikembangkan. Nantinya mungkin harapan kami adalah ketika masyarakat udah kompak, udah tampil seperti ini kan sedikitnya udah ada nilai, ada efek gitulah, ada efek buat masyarakat luar. Harapan kami orang warga Ketapang yang di sini tetap kompak. Jadi potensi apa yang mereka lakukan di sini tampilkan di sini. Sehingga nanti tidak hanya sekedar warga yang datang di sini itu hanya sekedar untuk melihat kali, tapi mereka bisa mendapatkan apa hasil dari Ketapang. Di satu sisi ini bagian dari motivasi juga. Bahwa beliau-beliau ini bisa hadir, bisa bangkit kembali, bisa menunjukkan bahwa Ketapang yang dulunya itu makmur, Ketapang yang dulunya itu jaya, itu bisa eksis lagi walaupun dengan konsep yang orang sedikit, tapi ketika semangat ini digabungkan jadi satu, saya yakin, saya optimis itu, ini akan terwujud. Lihat kompakan beliau-beliaunya. Bang Pino, tahan dulu karena kayaknya masih banyak yang ingin dikeluarkan, yang ingin dieksplor. Saya ingin coba untuk menghubungkan biar nanti kita ada koneksi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pino maupun Mbak Lita tadi, semangat keguyupan, kemudian adanya swadaya masyarakat yang tinggi, kemudian potensi-potensi lokal yang memang sebetulnya sudah ada dari dulu. Ini saya coba ingin menggali dari Gus Aan. Sebetulnya warga Ketapang itu dulu sampai sekarang seperti apa, Gus? Dengan warga yang dulu jumlahnya banyak, kemudian kearifan lokal yang dulu seperti apa, apalagi sekarang ditambah jumlah yang sedemikian banyak harus move itu bedol desa ibaratnya. Seperti apa kondisi yang saat ini di desa Ketapang, Gus, dengan sebagai tokoh masyarakat? Mungkin bisa diceritakan. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Di Ketapang mulai dulu sampai sekarang itu orangnya betul tipikal semangat. Ya semenjak ada Lapindo ada proses ganti rugi ya. Ganti untung. Ya, ganti untung apa gantung gitu? Ganti untung ya. Iya, ya semacam itulah. Ya. Kita ya sempat-sempatnya itu shop, sepri, mamring gitu. Sempat-sempatnya kita itu. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata dari kita itu cepat bangkit lah. Apa perjuangan pendahulu kita, cita-cita pendahulu kita tetap kita hidupi. Kegiatan agama yang sedulu itu rei total kita bangkitkan lagi, seperti Jampianaria, Tibaan, Yasinan, Tahlilan, semua kegiatan sosial yang bersifat agamis atau lainnya itu mulai kita angkat lagi.
walaupun ya tidak semarak dulu ya, Ya. tidak semarak dulu. Karena jumlahnya Nah, semakin sedikit. Yang penting kita itu gak putus asa. Orang tua, iya, luar orang biasa. tiga jalanin terus warna bersih kali gitu ya. Ya awal-awalnya ya orang-orang itu ya agak putus asa lah gitu loh. Tapi kita ayo kerja bakti bersani, ayo akhirnya semangat lagi, semangat dan puncaknya kedatangan beliau ini. Koboi kalau kalian katakan lapangan koboi lapangan ini semakin digugah akhirnya ya tidak jauh beda lah dengan Ketapang yang dulu dan sekarang. Itu kalau semangatnya loh bentuknya. Nah, cuman kalau dulu nggak ada semacam ya seperti ini itu nggak ada, cuman ini biasa kan tak terpikirkan kalau banyak orang, kalau sedikit orang mulai mikir ya apa carane rame kan gitu, ya apa carane Ketapang ini bisa bangkit lagi, ya apa carane Ketapang itu bisa menjawab banyak pertanyaan yang dari warga kadang saya sendiri. Masih ada Bang. Iya, Ketapang itu masih ada. Ada gitu. Masih ada tak gitu. Buktinya kalifor Ketapang Gus gitu ya. Ini jawaban itu pandangan mata yang selama ini sebelah. Nah, ini mulai terbelah lah ini. Nah, inilah Ketapang gitu. Luar biasa. Oke. Ketika saya dihadapkan pilihan untuk ayo kita kolaborasi di Ketapang, itu ada Kalifor Ketapang. Beberapa kali saya sempat melihat statusnya kopi handal kita Bang Bindo ini di sebelah mana, saya bertanya-tanya, kemudian ada teman-teman juga yang nanya, akhirnya saya mencoba mencarinya dan wujudnya hari ini saya di sini meskipun saya harus kesasar tadi. Alhamdulillah. muter di sana. Nah, ada Kesasar satu berarti kan ada ingin tahunya luar biasa betul. gitu. dengar Akhirnya dia. ketemu sama Gus Aan, kobe-kobe yang luar biasa gitu. Ada satu hal yang menarik yang coba ingin saya gali dari Gus Aan, Gus. Nah, kalau bahasa orang Sidoarjo itu yang ngubrak-ngubrak. Iya. Dengan jumlah yang sedikit sebelum kedatangan beliau-beliau koboi-koboi handal ini, Iya. kira-kira yang ngubrak-ngubrak sinten, Gus? Apa tokoh-tokoh masyarakat atau memang ada beberapa masyarakat yang masih ditokohkan, dituakan di sekitaran Ketapang ini Ya. untuk bersih-bersih itu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sebetulnya yaitu jiwa masyarakat Ketapang sebetulnya semangat mungkin ya karena sesuatu hal itu hampir putus asa itu kita gugah. Nah, kita gugahnya itu lewat jamiah kegiatan rutinitas hari Kamis, hari Rabu ini semua kegiatan itu aktif seperti dahulu. Bahkan malah warga yang udah tinggal di luar kan gabung, masih gabung. Masih di sini. kegiatan agamis atau kegiatan apapun itu masih gabung, seperti senam itu ya desa-desa, bahkan desa lain tuh ikut gabung di sini. Kita ini semangatnya dari situ ya, dari orang Ketapang sendiri itu orang-orang tipikal pejuang lah kan, Juang ya. tipikal pejuang, semangatnya handal. Jadi asli koboi ya beliau-beliau ini. Yang sudah Jadi, melewati iya. masa-masa Kalau saya lihat, bencana. kalau malam-malam kalau ke sini itu kalau misalnya kalau sungai lagi bunyi rodak, ya ini Gus Aan ini itu udah pasti di dalam kali bagian bersih. Bagian resik-resik kata dia. Kalau malam itu saya kan hobinya mancing, sambil jaga desa. Sambil merenung juga. Ya, gitu sambil cari inspirasi. Tafakurnya di situ. Alhamdulillah. Ada yang menarik di ujung timur Pulau Jawa itu, saya pernah diskusi dengan salah satu desa. Kalau di Mojokerto itu ada Trawas itu. Ya. Tapi kalau di Banyuwangi itu ada Songgon. Ada satu desa namanya desa yang punya ikon wisata namanya Bukit Mondoleko. Saya sempat mendampingi waktu itu untuk meskipun jarak jauh. Ya, yang menarik mungkin tidak beda jauh dengan jenengan. Munculnya satu ikon wisata Bukit Mondoleko itu ternyata hadir dari Jamiah Yasin Tahlil. Jamiah Yasin Tahlil. Jadi sebelum mereka membentuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata itu muncul dari bapak-bapak Jamiah Yasin Tahlil itu, satu RW. Nah ini mungkin 11-12 dengan kondisi yang ada di sana. Kalau di sana bisa, pasti di sini bisa. Nah, ini mengerucut ke nama sekarang. Ya, di antara beliau bertiga koboi-koboi ini, koboi tokoh, koboi penggerak kan gitu. Dan ketiga-tiganya handal itu. Yang memunculkan Kalifor itu sinten Gus? Di antara atau memang kesepakatan warga Ketapang ya? Warga Ketapang. Warga Cuman Ketapang. yang
ide kita dari Bapak Imam Fakhruddin itu beliaunya masih muda, semangatnya tinggi. Mana Mas Imam? Ya, Pak Sekdes itu ya? Bukan ya? Pak Bendara. Oh, Pak Bendara. Bendara. Oh, Pak Kaur. Kaur Keuangan itu idenya. Nah, Mas Imam itu idenya banyak, powernya di saya. Ya, ini ayo Gus. Akhirnya kolaborasi gini, gitu ya. Gitu. Sampai di masjid itu sudah pengumuman ada apa, ada kegiatan apa itu yang saya yang sebagai corongnya ya rupanya itu. Eksekutornya. Beliau yang punya semangat dan gak siang gak malam kapanpun kalau ada apa-apa, ada masalah sedikit pun, misalnya ada orang sakit, kalau Mas Imam Dibel siap. Artinya semangat itu terus menjadi-jadi lah Mas Imam itu. Ya, kalau boleh saya akronimkan Ketapang, itu mungkin bisa dijadikan sebagai satu kata motivasi. Yang pertama, ke-nya ini kerjasama. Ini nampak sekali dari kolaborasi. Yang kedua, tanya itu adalah tanpa kenal lelah. Gitu. Ya, Malam-malam luar biasa mancing sambil itu. bersih-bersih gitu. Pangnya ini adalah panggilan jiwa memajukan desa. Ya, Jadi luar biasa. Sip, sip. kerjasama tanpa kenal lelah, panggilan jiwa memajukan desa. Pas sudah. Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa ketapang atau pohon ketepeng itu adalah pohon khas Sidoarjo. Ya. Itu tahun 1999 saya pernah ikut pelatihan namanya identifikasi flora dan fauna. Saya kaget, Sidoarjo ternyata punya pohon khas yang tidak banyak di Sidoarjo. Mungkin harus banyak di Ketapang. Nah ini sekarang udah mulai dibudidaya di pinggir mulai sungai. Ada ini. Ketapang-ketapang. Panjang baris itu ada pohon ketepeng gitu. Ketapang kencana yang ini. Nah ini ketapang kecana, yang ketapang itu loh ketapang. Nah itu Ya, di ketapang, pinggir ketapang. kali sepanjang kali ini. Ya, yang daunnya yang kering bisa buat ikan itu loh yang menjernihkan air. Bungkuk untuk penjernih Air. Oh ya, ngobati itu Ikan cupang. Oh, luar biasa. Kutu-kutu ikan. Iya. Asal Ketapang jangan sampai ketempak. Nah, Oh, gitu. Baik, Pak Camat, ke depan kira-kira proyeksi apa yang ingin digagas untuk tidak hanya sekedar mengembangkan yang sudah ada, minimal ada yang ada ini sudah menjadi bagian daripada rangsangan untuk mendorong tidak hanya menginspirasi warga Ketapang, Ya. tentunya ini akan menjadi moncernya Sidoarjo atau Tanggulangin baru. Setidaknya ini menjadi ikon Tanggulangin. Ya. Meskipun dulu kita dikenal Tanggulangin sebagai kota Intaku dan Industri, ya. sebagainya. Nah, ini kembali kepada desa. Pripun Pak Camat? Ya, jadi kembali kepada Tanggulangin itu sendiri ya. Kita melihat Tanggulangin ini sebagai salah satu pusat industri tas dan koper gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti menjadi sebagian dari embrio itu menjadi daya tarik yang bisa memberikan efek tersendiri bagi masyarakat luar. Jadi ke depan itu harapan kita ya semua potensi yang ada itu harus di branding menjadi daya tarik. Jadi mengembalikan Tanggulangin ke posisi awal, jaya-jayanya awal itu kan memang prosesnya panjang gitu. Jadi apalagi di Ketapang ini kan menjadi salah satu, kalau saya melihat ini areal yang begitu cukup luas, yang nggak ada penduduknya, nggak ada rumahnya udah pindah. Nah bagaimana nggak dimanfaatkan? Di belakang balai desa itu udah punya areal yang luas. Nah itu kalau misal dimanfaatkan untuk, kalau orang pas wisata ke sini dimanfaatkan untuk tempat transit, dan kemudian di sini dilengkapi dengan etalase-etalase UKM, menjadi daya tarik tersendiri, sehingga nanti orang masyarakat luar ke sini kan nggak hanya untuk melihat tanggul lumpur itu menjadi daya opsi, tapi ada yang mereka harus ambil sebagai oleh-oleh misalnya. Itu adalah karya-karyanya masyarakat Tanggulangin yang perlu ditampilkan. Juga nanti kalau yang ini di Kalifor Ketapang ini, saya berharap nanti ini gak hanya sekedar untuk membuat destinasi wisata yang kosong, tapi harus punya isi. Nah isi ini ya masyarakat harus isi, mereka harus isi di sini punya potensi apa, UKM yang di situ apa. Jadi tetap guyup untuk jadi ini bagian dari untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang terutama di masyarakat Ketapang. Tapi bisa juga memberikan dampak juga buat masyarakat lain yang datang ke sini. Tetapi setelah mereka ke sini, mereka bisa kunjungi Tanggulangin,
tas dan koper. Jadi ini daya tarik lah, salah satu daya tarik. Artinya nanti mendorong masyarakat tetap berdaya. Betul. Jadi karena memang ketika saya yakin karena di Ketapang ini, karena ini bukan dari program top down, tapi disambut oleh kemandirian masyarakat. Jadi karena ini pasti bertahan. Tapi kalau memang inisiatifnya murni, misalnya dari kepala desanya atau dari camatnya, saya jamin bahwa itu tidak akan bertahan lama. Betul. Karena apa? Kemandirian masyarakat gak ada, terus program ini hanya karena memang benar-benar ini programnya kepala desa, programnya camat, ya mereka kerja pada saat yang dibutuhkan aja. Artinya memang disiapkan hanya pada saat setelah masanya habis ya kembali lagi. Tapi karena ini murni, idenya murni dari masyarakat, idenya kemandirian masyarakat, saya yakin ini akan bertahan. Ini akan pasti eksistensinya punya dampak jangka panjang, mereka punya konsep. Jadi mudah-mudahan beliau-beliau masyarakat yang di sini walaupun jumlahnya sedikit tapi produktif. Nah, produktif tapi bisa memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi maupun sosial. Jadi harapan kita sih gini, jadi kalau ini udah menjadi ruang publik yang bisa menjaga silaturahim warga saudara-saudara kita yang Ketapang mungkin tinggal di luar, mereka bisa jadi ini jadi ruang publik, jadi ajang silaturahim, bisa saling reuni lagi. Jadi itu yang menciptakan sesuatu yang menjadi daya tarik. Menarik sekali, Dulur Darjo. Malam hari ini kita mengupas apa yang menjadi potensinya Ketapang. Tentu ini tidak berhenti sampai di sini. Salah satu yang ingin saya coba dan saya akan persilahkan tamu-tamu kita yang luar biasa untuk mencobanya adalah potensi lokal yang ada di depan saya. Karena saya juga ngelak, Dulur. Monggo, Pak Camat. Produksinya masyarakat sendiri. Saya tak ini aja. Oh, kopi. Nah, tapi kopi itu campur sama degan itu ya enak. Airnya? Iya. Cuma saya belum pernah nyoba. Airnya diambil Pak Camat, terus kemudian dimasak campur dengan kopi. Rasanya lebih gurih Pak Camat. Jadi degan rasa kopi. Kopi rasa degan. Kopi rasa degan. Ada sebuah pepatah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali berkenaan dengan bagaimana kita mengelola sebuah kebaikan. Ya, apabila sebuah kebaikan tidak dikelola dengan baik, maka kebaikan ini akan dikalahkan oleh ketidakbaikan yang diorganisir dengan baik. Satu mutiara ini bisa menjadi salah satu penyemangat bagi warga Ketapang dengan munculnya ikon Kalifor Ketapang. Tentu ini tidak bisa dipungkiri keterlibatan anak muda dan warga yang ada di sekitarnya dengan kesadaran yang tinggi untuk membuat sebuah perubahan. Ini tidak bisa dimustahilkan kembali. Para penggerak-penggerak muda tentu patut untuk kita usik bagaimana mereka bisa menggerakkan teman-teman mudanya. Di samping Gus Aan ini ada Mas Imam yang juga merupakan tokoh muda di sini, yang menggerakkan teman-temannya hingga keguyupan kerjasama yang bagus ini terus menjadi sebuah budaya di desa Ketapang sehingga kali pun tampak bersih. Nah, bagaimana kali Ketapang yang dulunya kotor kemudian sekarang bisa menjadi sangat bersih, kemudian keguyupan itu bisa dibentuk. Mari kita bersama-sama Dulur Darjo kita korek kembali Mas Imam ini yang salah satu menjadi penggerak di desa sini, terutama untuk anak mudanya. Mas Imam, bisa diberikan gambaran dulu kali Ketapang ini seperti apa sebelum ada ikon yang menarik seperti ini dulu dari sisi gambaran anak-anak muda di sekitaran sini dan kepeduliannya. Ya, terima kasih. Untuk kali Ketapang ini dulunya memang sangat kotor, Pak. Sangat kotor, jadi tempat pembuangan sampah dari warga tengah-tengah sebelah, orang-orang yang lewat. Nah, setiap tahun kita agendakan itu di setiap bulan sekali itu untuk pembersihan kali Ketapang ini. Jadi agenda rutin itu setiap kali kita lakukan. Nah, kita lakukan saling gotong royong untuk membersihkan sungai. Dari beberapa kegiatan itu,
sering kita ngeriung di pinggir sungai. Setelah pembersihan itu muncul ide dari pikiran-pikiran pemuda desa, yaitu Karang Taruna. Di Karang Taruna itu sendiri kita beri klaster untuk pemuda dari lulusan universitas, dari lulusan SMA, SMP, itu kita berikan wadah dan memikirkan untuk menggali potensi-potensi desa yang ada. Jadi kita tidak membersihkan aja, jadi untuk memanfaatkan potensi ada, yaitu seperti sungai. Sungai ini setelah bersih 1 bulan lagi Kotor lagi, ya. Gitu. Jadi kita bangun sungai ini menjadi bersih. Jadi kita berdayakan dengan membuat wisata Kalifor Ketapang. Kalifor Ketapang itu sendiri itu juga julukan dari anak-anak Karang Taruna. Dulu itu singkatannya Kalifor itu Kaliafor, Pak. Kaliafor ya. Kaliafor Ketapang. Kaliafor. Dan kita sundingkan sedikit di luar negeri itu California ya. Kan gitu. Itu menjadi menarik. Jadi kita bangun potensi di sini. Sebenarnya banyak, ada beberapa potensi, tapi di sini menjadikan pusat nanti, menjadikan pusat edukasi, pusat jogging track, pusat pengolahan sampah, gitu ya, pengolahan sampah organik, jadi pupuk sampah menjadi pupuk bagi tanam-tanaman yang kita tanami di sepadan sungai. Jadi dari sungai kita ambil sampahnya, kita kelola, kita buat pupuk organik di sepadan sungai. Itu kita kembalikan lagi. Nah, itu kita juga mendapat bukan apresiasi dari kader lingkungan ya, kader lingkungan Desa Ketapang itu yang terdiri dari ibu-ibu PKK. Jadi kita bersinergi dari PKK, Karang Taruna, pemuda desa dan lain sebagainya, bersinergi untuk membangun desa yang awal mulanya orang masuk itu takut, Pak. Takut orang masuk. Di sini mesti julukannya itu horor, Pak. Orang mau masuk Ketapang itu horor. Itu orang lain apa orang Ketapang sendiri yang ketakutan, Pak? Orang Ketapang sendiri dia ketakutan. Iya. Mau lewat itu julukannya itu horor. Horor ya. Makanya dari kesan horor itu kita rubah menjadi kesan yang menarik. Nah, seperti inilah ini kita masih mengawali pembangunan ini. Jadi pembangunan ini memang disupport oleh desa, dari dana desa ya, ini sudah desa. Cuma yang menjalankan itu kalau tidak didukung dari pemuda, dari PKK, ini tidak bisa akan jalan. Jadi hingga sewujud seperti ini. Banyak potensi-potensi yang ada di sini. Jadi nanti ke depannya kita mengarah ke petik buah dan lain sebagainya, gitu, Pak. Itu yang dari pemuda desa sekaligus dari PKK Desa Ketapang, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Secara kesadaran memang warga muda di sini betul-betul ini ya, ada kepedulian ya. Iya, ada untuk kepedulian. merawat sungainya biar tidak hanya habis dibersihkan 1 bulan sekali kotor lagi. Iya. Ya, ini sama dengan ketika sudah dilakukan pembenahan, dirusak lagi. Iya. Ya. Baik, Mas Imam, semakin menarik malam hari ini, Dulur. Saya akan coba untuk menggali lagi dari Mbak Kepala Desa, kan tidak mau dipanggil Ibu. Bagaimana dukungan desa berkenaan dengan dana atau yang lainnya untuk adanya potensi-potensi seperti ini, Mbak Lita? Iya, siap. Untuk desa, di desa itu ada anggaran dari dana BK, dari kabupaten, ada bantuan keuangannya. Itu juga kami alokasikan untuk melanjutkan pembangunan di Kalifor Ketapang ini. Dan ada juga dari dana desa juga kami pusatkan juga di Kalifor Ketapang untuk kelanjutannya. Dan kami juga ada penyertaan modal karena setelah ini nanti selesai dari pembangunan, kami berencana untuk pastinya saya dialihkan ke BUMDes. Integrasikan ya BUMDes? Iya, BUMDes nanti pengelolaannya, Pak. Nah, di BUMDes ini sendiri secara kepesertaan modal nanti apakah warga juga dilibatkan?
Apa hanya murni dari dana desa yang dijadikan sebagai modalnya BUMDes, atau warga juga akan ada kepemilikan saham gitu untuk boleh. Kepemilikan saham itu nanti boleh nanti akan kami pelajari lagi untuk kepemilikan saham di regulasinya mungkin ya. Tapi pada prinsipnya boleh. Jadi BUMDes itu kan lahir untuk badan unit usaha masyarakat di desa. Jadi istilahnya lembaga keuangan mikro yang ada di desa. Jadi bisa saja masyarakat, misalnya orang-orang Ketapang yang punya modal, bisa aja ikut investasi di situ, menanam saham. Jadi bisa berputar nanti di situ. Tinggal nanti menyesuaikan dengan regulasi yang ada, sehingga manajemen dikelola nanti kedepannya seperti apa, itu harus memang dipahami dari awal. Kami ini kebetulan kerjasama dengan UNSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oh, ada keterlibatan perguruan tinggi ya? Iya, akademisi untuk kami sebagai laboratorium lapangannya UNSIDA di manajemen ya? Iya, cuma pengelolaan. Pengelolaannya. Kami belajar dari sana nanti didampingi teman-teman akademis. Karena kami juga masih umpama bayi masih merangkak baru harus banyak belajar. Ya, menarik. Jadi apa namanya, kalau kita melihat proyeksi ke depan memang akan digarap sebaik mungkin ya. Insya Allah. Namun demikian barangkali bisa menjadi sebuah pemikiran untuk keterlibatan setiap warga. Jadi ini ada 200 KK ya. 150. Ya, kalau 200 KK, kalau 250 KK, masing-masing KK itu punya saham 1 juta, itu udah 200 juta. Iya. Oh iya. 200 juta. Betul. Karena saya melihat mungkin ini sharing juga di beberapa tempat di daerah Mojokerto itu ada. Jadi satu wisata, saya tidak sebut namanya, itu full kepemilikannya adalah warga. Itu satu warga maksimal mereka hanya boleh paling sedikit sahamnya 1 juta sampai maksimal 50 juta. Itu besar sampai sekarang. Jadi satu lahan hutan pinus yang dikepras jadi apa namanya, wisata yang asik. Saya yakin pasti bisa di sini. Bisa. Dengan kondisi yang ada. Baik, saya ingin ke Pak Kapolsek. Sebelum saya tanya-tanya Pak Kapolsek, izinkan kami mengucapkan selamat atas kenaikan pangkatnya gitu ya. Terima kasih. Kalau kemarin diguyur Pak Kapolsek, tapi insya Allah di sini tidak sampai dijegur kali. Iya, Pak Kapolsek, dengan kondisi apa namanya, Ketapang yang dulu horor, jangankan orang lain masuk ke sini Pak Kapolsek, warga Ketapang sendiri masuk ke sini itu ketakutan gitu loh, karena ada kesan horornya sebagai desa mati. Kemudian ada pemantik hidupnya kembali titik-titik lokasi perekonomian maupun wisata. Jadi bagaimana dari sisi pandangan kepolisian Pak Kapolsek, baik dari sisi keamanan maupun upaya-upaya untuk menjaga ketertiban yang ada di kanan kiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur malam hari ini kita masih menikmati suasana yang begitu indah. Amin. Jujur saya sebenarnya menikmati banget suasana seperti ini. Jadi memang benar sebelumnya di sini gelap. Memang karena beberapa kali sering kita patroli lewat sini, memang gelap di sini sebelum di. Sebentar Pak Kapolsek, selama patroli lewat sini ketakutan enggak Pak? Lah polusi masa takut. Kalau istilahnya sendiri itu pasti takut. Pasti takut ya. Tapi kalau sudah 2-3 orang tidak akan takut. Karena penakut tambah penakut pasti akan jadi berani. Jadi ini beberapa kali saya sudah datang ke sini malam hari melihat suasana di sini memang enak, yang kemudian Pak Camat menyampaikan bahwa mau dibangun tempat wisata. Tentunya ini kami juga bersyukur karena ini salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ini, menghidupkan kembali. Memang terasa 2 tahun lebih ini dilanda pandemi, memang masyarakat terlihat susah payah untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, insya Allah dengan wisata ini ada peluang untuk mereka bisa membuka usaha di sini sehingga mereka bisa bangkit ekonominya. Kemudian berbicara dengan keamanan, ya tentunya kami akan bekerja sama dengan desa di sini. Kemudian kita akan manfaatkan Linmas, kemudian tokoh-tokoh pemuda untuk membangun sebuah manajemen sistem pengamanan. Di dalam manajemen sistem pengamanan itu sendiri
tentunya kita akan merekrut dari Linmas dan tokoh-tokoh pemuda di setempat yang kemudian kita memberikan mereka bimbingan semacam pengetahuan ataupun ada pelatihan, karena di sini ada berkaitan dengan air, tentunya tidak jauh daripada masalah SAR, Selamatan di air. masalah keselamatan di air, bagaimana menolong korban ketika ada yang jatuh ke air dan sebagainya. Yang kemudian nantinya kami memberikan materi sehingga mereka bisa mengaplikasikan pada saat menjaga ataupun menjaga keamanan di sini. Juga di sisi lain, di samping mereka menjaga keamanan pengunjung di sini, juga memang nanti kita akan bagaimana mereka menerima orang yang datang sebagai tamu untuk mungkin melepas lelah di sini dan sebagainya. Karena saya lihat di beberapa tempat yang tidak teratur, memang sekali datang setelah itu udah kabur, nggak pernah datang lagi. Karena pelayanan pertama parkir. Ada yang karena memang bekerja secara sendiri minta lebih mahal dan sebagainya. Nah, ini harapan saya akan mengelola itu sehingga semua ini terkoordinir dengan baik. Orang yang datang pun merasa aman, nyaman, yang kemudian itu membuat mereka tertarik sehingga mereka akan kembali lagi untuk santai-santai di sini. Dan insya Allah kami akan memanfaatkan Linmas dan tokoh-tokoh pemuda ada di sini. Kemudian masalah SAR mungkin nanti yang disampaikan Pak Camat tadi, mungkin ada yang kita latih tentang dasar-dasar bagaimana memberikan pertolongan terhadap orang yang jatuh di air dan sebagainya. Dan insya Allah harapan kita bersama bangkit tempat wisata ini sehingga masyarakat pun bisa mencari nafkah di sini, yang kemudian juga orang juga bekerja di perkantoran pun bisa melepas lelah. Insya Allah ini kita akan keluar dengan baik sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu kolaborasi yang baik antara stakeholder baik dari desa, kemudian kecamatan yang dalam hal ini diamini sama Pak Camat dan didukung juga oleh Pak Kapolsek terkait dengan keamanan maupun supporting yang lainnya, anak-anak muda, tokoh desa yang ada di Desa Ketapang ini. Ini menjadi satu model percontohan yang bisa diduplikasi oleh desa-desa yang lain, keguyuban beliau-beliau ini, selain juga keguyuban yang merupakan potensi yang ada di desanya. Pak Camat, Siap. ini menjadi satu miniatur ketika kita berbicara tentang Sidoarjo secara skala makro, bahwa warganya ternyata Sidoarjo itu meskipun plural, mereka juga memiliki keguyuban yang luar biasa. Nah, sebagai pemerintah yang dalam hal ini mungkin yang hadir di sini adalah yang tertinggi, bagaimana harapan-harapan besar ke depan mewakili pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pak? Ya. Kalau mewakili pemerintah Sidoarjo, pertama saya ingin sampaikan terima kasih gitu ya. Terima kasih buat masyarakat. Jadi poin penting dalam sebuah proses pengembangan komunitas seperti ini itu adalah partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu sangat penting, baik itu dalam keamanan, bangun ekonomi, bangun sosialnya, itu keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama untuk suksesnya sebuah komunitas, khususnya sebuah desa. Jadi kalau saya bilang salah satu kata kunci suksesnya adalah keterlibatan masyarakat atau partisipasi dari masyarakat itu menjadi salah satu kunci utama. Dan harapan kita sebagai dalam konteks pemerintahan adalah model-model seperti ini, role model seperti ini boleh diduplikasikan. Jadi harapan nanti tidak hanya di sini. Sebenarnya semangatnya udah banyak, Pak. Kemarin kita udah sosialisasikan, informasikan kepada masyarakat bahwa ini akan menjadi sebuah role model yang nanti harus didukung, digerakkan, terus diedukasi agar kita kembali mencintai alam, kembali mencintai lingkungan, kembali berbaur dengan alam dan menghargai lingkungan, menghargai alam. Dan itu biar energi kita itu menyatu dengan alam, sehingga nanti ada sebuah energi baru yang bisa mengembangkan kita untuk bangkit bersama-sama. Jadi mudah-mudahan Tanggulangan ini bisa berkembang, pemerintah Sidoarjo pun bisa ide-ide pemerintah Sidoarjo bisa diterima oleh masyarakat dan didukung penuh oleh masyarakat. Karena pemerintah ini tidak bisa bekerja dengan sendirian, tapi
butuh keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat agar mewujudkan Sidoarjo yang benar-benar bersih, sehat. Kalau khusus kali ini bisa memberikan nilai tambah, memberikan keberkahan tersendiri buat kita. Jadi saya selaku Camat Tanggulangan ini kami kemarin sangat merespon positif kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Bupati sama Ibu Ketua TPPKK bahwa Sidoarjo revitalisasi fungsi kali itu menjadi starting point penting buat kita di Sidoarjo untuk bagaimana kita menjaga kali, merevitalisasi sungai agar memberikan selain keindahan juga memberikan keberkahan sendiri, bahwa kita harus sepakat bahwa sungai ini bisa memberikan kehidupan. Sungai ini bisa memberikan kehidupan dari sisi misalnya orang ketika ada daya tarik, ada manfaat sosialnya, ada silaturahim terbangun, peranata sosial terbangun. Ketika ada efek lain misalnya untuk ekonomi, ketika orang harus datang sini misalnya, warga harus tampil di sini, menyediakan UKM, produk-produk UKM, ada transaksi ekonomi di sini. Nah, sehingga jangan sampai nanti keindahan ini hanya sekedar untuk menikmati, tapi juga memberikan nilai ekonominya. Tidak hanya menguatkan dari sisi sosial, tapi juga mengingatkan dari sisi ekonomi. Jadi ini adalah program yang bagus dari pemerintah daerah, dan ini kami berharap semua masyarakat akan ikut terlibat aktif. Semua harus punya kesadaran bahwa sungai itu bisa memberikan kehidupan. Nah, apalagi di Sidoarjo ini kan nggak ada wisata yang benar-benar dari sisi alam kan, harus diciptakan. Potensi yang ada ya seperti sungai ini ya udah kita ciptakan, kita dorong mewujudkan itu. Jadi mudah-mudahan Sidoarjo yang dicanangkan oleh Pak Bupati ini bisa kita semua ambil ikut bagian lah. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tugas kita bersama. Nah, tugas kita bersama. Kemudian saya sangat berterima kasih buat Pak Kapolsek ini. Jadi beliau artinya gini, lingkungan, edukasi, bagaimana tadi ide-idenya beliau bagus. Bagaimana kita menjadi sebuah negara kegiatan, menjadi tuan rumah yang baik. Ketika tamu datang kita harus melayani. Ini menjadi wisata itu harus kita memberikan sebuah kesan pertama yang luar biasa. Kalau misalnya kesan pertamanya jelek udah nggak balik lagi. Nah, terus ini sungai, air, resiko dan lain-lain itu kan kita kan tidak menghendaki, tapi harus tetap menjaga. Jadi latihan beliau tadi Pak Kapolres sudah sampaikan akan nanti mau memberikan edukasi terkait dengan keselamatan air, mendidik anak-anak muda terlibat dari sisi keamanan lingkungan, ini kan luar biasa. Jadi saya terima kasih buat Pak Kapolsek, mudah-mudahan masyarakat juga kompak gitu ya. Jadi kami hadir ini hanya sekedar memberikan ikut nimbrung gitu ya, kami nimbrung. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat ini ikut bangkit, semangat bangkit, kemauan untuk bangkit itu harus ada. Itu. Secara feel Pak Camat maupun Bapak Ibu yang lain yang luar biasa, kita ini hadir di kondisi yang semilir angin, terus kemudian ada bau yang tidak didapatkan di tempat lain, baunya lumpur lapindo kan ya. Ini yang katanya orang ngangeni gitu loh. Makanya saya kalau boleh juga sumbangsi ide, Kali for Ketapang ini bisa punya tagline pinggir kali ngangeni hati gitu. Boleh. Ini bisa menarik gitu. Jadi orang nyangkruk dan sebagainya, pinggir kali ngangeni hati. Ini memang kali atau sungai yang berbeda dari sungai-sungai yang lainnya gitu. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita semua. Kadang lebih unik lagi itu. Kalau kita di sini tuh rasanya seperti kayak lupa utangan semua. Gitu, ya. Kalau di sini kita lupa utang, balik kejar-kejar lagi. Dunia ini udah begitu nyaman, damai gitu ya. Baik, rasanya hampir cukup waktu kita untuk berdiskusi terkait dengan kondisi yang ada di Kali Ketapang ini dengan program inspirasi, inisiatif perubahan dan inovasi oleh masyarakat Sidoarjo. Mungkin kita akan coba untuk closing harapan-harapan besar. Kami akan mulai dari Gus Aan untuk menyampaikan dua patah kata, mungkin harapan kedepannya seperti apa, mungkin secara bergantian, baru nanti kita bersama-sama akan closing. Monggo Gus. Alhamdulillah. Kalau harapan kami menginginkan Ketapang ini terus maju, damai, aman, sentosa. Amin. Luar biasa. Insyaallah. Mas Simon,
Apa yang menjadi harapan ke depan untuk Californianya Sidoarjo ini? Iya. Untuk harapan kedepannya Desa Ketapang menjadikan desa wisata, Pak. Kita branding untuk desa wisata di Tanggulangin dan untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat warga Desa Ketapang. Itu aja, Pak. Dari ada kemudian Dari ada, tiada, sekarang lebih ada, berdaya guna. berdaya guna. Pak Kapolsek, monggo mungkin harapan ke depan sepatah dua patah mungkin Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Ini harapan saya, tentunya mungkin harapan kita semua juga. Iya. Dengan adanya wisata Califor Ketapang ini, pertama membangkitkan ekonomi masyarakat di sini untuk mendukung kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan ini. Tentunya kita sama-sama bekerja sama dan berkolaborasi, koordinasi sehingga tetap berjalan dengan baik. Saya yakin insya Allah ke depan Lumpur Lapindo ini pasti akan dibuat suatu tempat wisata yang akan cukup terkenal di Sidoarjo nanti, bahkan mendunia ini sebenarnya. Insya Allah. Hanya saja sementara masih ada istilahnya tahapan proses untuk menuju ke sana. Ya mungkin saja bisa saja nanti dibangun museumnya dan sebagainya. Yang kemudian nanti mungkin seperti di kota-kota seperti tempat wisata di Bali. Begitu kita datang ke bandara sudah diarahkan nanti pertama di sini, nanti kedua di sini. Ya, insya Allah ini kalau jadi bisa saja bisa ke sini, kemudian nanti ke museum atau museum setelah itu ke sini. Bisa jadi museumnya ada di Desa Ketapang. Ya. Insya Allah. Betul. Karena memang saya lihat situasi ini strategis Luar dengan biasa. adanya lumpur ini. Ya ini insya Allah kita harapkan kita bersama bisa dikembangkan yang kemudian mensejahterakan warga setempat, yang kemudian juga menyenangkan para pengunjung-pengunjung yang butuh suasana ataupun tempat-tempat yang untuk santai melepaskan lelah. Ya harapan saya semoga ini ke depan lebih baik dan sangat bermanfaat bagi seluruh umat lah. Insya Allah. Baik Pak Kapolsek, terima kasih. Pak Camat mungkin? Ya. Tapi izin Pak Camat, enaknya Pak Camat endingnya aja. Oh iya, boleh silakan. Monggo, Mbak Wita. Ya, harapan saya Ketapang ini bisa menjadi seperti ketapang-ketapang pendahulunya. Ketapang yang pernah saya jajak itu Ketapang di Banyuwangi itu sekarang menjadi pusat destinasi di Banyuwangi. Ketapang di Probolinggo menjadi tempat yang ngangenin diri Ketapang. Nah, kita punya Ketapang di Sidoarjo. Harapan saya seperti senior-seniornya menjadi tempat yang akan selalu dirindukan untuk dikunjungi. Luar biasa. Tangan tuh ada. Ketapang, kerjasama tanpa kenal lelah, panggilan jiwa memajukan desa. Pak Amin. Camat. Ya, terima kasih. Jadi saya hanya menyimpulkan dari ide-ide beliau-beliau ini. Jadi harapan-harapan saya. Jadi kuncinya adalah teruslah berkarya, jangan merasa puas dengan apa yang saat ini dimiliki, tapi harus teruslah berkarya untuk mewujudkan yang lebih baik. Lebih baguslah karya-karya ini nanti akan memberikan nilai-nilai sosial, kenyamanan. Mudah-mudahan lingkungan Ketapang ini menjadi lingkungan yang benar-benar islami gitu ya, benar-benar religius. Jadi orang mau masuk ke Ketapang ini ada rasa nyaman. Jadi punya energi healing gitu ya Pak Gus ya. Jadi punya energi healing itu ini luar biasa karena ini harus diciptakan. Karena energi-energi yang kita miliki semua kalau punya energi yang positif semua, maka orang-orang yang punya masalah, punya persoalan-persoalan ini ketika mau masuk Ketapang ini bisa menjadi sumber inspirasi juga menjadi energi healing bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah menjadi karyanya Pak masyarakat warga Ketapang ini bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi tersendiri bagi warga-warga yang lain. Yang terpenting lagi, mudah-mudahan Sungai Kali Ketapang ini bisa memberikan keberkahan tersendiri. Amin. Buat kita, buat mengikatkan kita dari sisi sosial, menyatukan kembali saudara-saudara kita yang ada di luar, menjadi ajang reuni, menjadi silaturahim di sini, menjadi guyup kembali. Gotong royong itu harus menjadi ciri khas kita, itu nggak boleh ditinggal. Gotong royong kita itu harus sama-sama untuk membangkitkan semangat kita untuk bangun Sidoarjo. Jadi bangun Ketapang sama dengan kita membangun Sidoarjo. Jadi mudah-mudahan ke depan menjadi
gotong royong itu harus menjadi tagline yang kuat untuk kita bersama-sama untuk bangkit, bersama-sama untuk semangat kita ini harus lahir kembali untuk mewujudkan Sidoarjo yang lebih nyaman, aman, damai, dan makmur gitu. Ya, jadi, terima kasih. Boleh saya minta yang hadir ini untuk semangat. Oke, siap. Dengan jadi satu daya dorong kita, motivasi ke depan, Ketapang seperti apa. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan satu tagline, kalau saya sebut Kali for Ketapang, ya pinggir kali ngangeni hati gitu. Ya, siap. Ini jadi hal yang asik. Ya, saya coba sapa dulu. Kali for Ketapang, pinggir kali ngangeni hati. Iya, tepuk tangan dulu ya. Oh, ngangeni hatinya gini ya. Oh ya. Iya, oke. Kita ulang. Kali for Ketapang, pinggir kali ngangeni hati. Ya, luar biasa. Dulur Darjo, tidak terasa kita cukup lama berdiskusi, cangkruan dengan beliau-beliau yang luar biasa yang telah memiliki inisiatif luar biasa, menjadi inspirasi buat kita semuanya terkait dengan bagaimana kita mencoba membuat perubahan-perubahan di tempat kita, di desa kita, di ranah lingkungan kita yang awalnya memang tidak ada kepedulian, akhirnya ada sikap dan upaya untuk peduli. Izinkan pertemuan inspirasi pada malam hari ini saya tutup dengan sebuah pantun. Bapak Ibu yang hadir bisa tambahkan cakep gitu ya. Kompor abang, lampune ketra angin. Cakep. Ya. Mangan jadah diwadahi tanpa. Cakep. Kali for Ketapang, ikon baru Tanggulangin. Cakep. Warga Sumringah kali ini bebas sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.